Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang Hagia Sophia. Next. Slide-nya tolong. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Chandra Puspa Aryana. Lalu ada Arifa Gita Fazila, ada Naura Fadea Ruhyadi, Tisha Shalhaki Juwita, Syahira Zahra Kamila, Laila Safitri Hapsari, dan juga yang terakhir, Laurencia Hazela Daram Uran. Next, selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lokasi Hagia Sophia. Jadi, bisa dilihat di foto, Hagia Sophia ini berlokasi di negara Turki, tepatnya di kota Istanbul, dan berada di distrik Al-Fatih di alun-alun Sultan Ahmed. Selanjutnya, next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang Kekaisaran Bizantium. Jadi, Kekaisaran Bizantium itu mengedepankan keagamaan dan keselamatan dan penguatan iman. Bisa dilihat melalui foto di samping, terdapat mozaik dinding, lukisan juga, dan juga ikon. Lalu tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara pengunjung dan juga ketuhanan. Lalu untuk tokoh yang bersifat tunggal, itu di sekelilingnya terdapat lingkaran cahaya untuk menekankan kesuciannya. Lalu mozaik Bizantium itu biasanya melambangkan tokoh suci, kekaisaran permaisuri, pejabat gereja, dan juga pemandangan kehidupan sehari-hari. Next. Lalu terakhir yang akan saya jelaskan, di sini ada fungsi Hagia Sophia pada masa Bizantium dan juga pada masa Ottoman. Jadi pada masa Bizantium tentunya Hagia Sophia ini dipusatkan menjadi tempat keagamaan untuk Kristen Ortodoks dan selalu berkembang. Lalu juga Hagia Sophia itu menjadi katedral terbesar di dunia. Lalu setelah masuk ke masa Ottoman, pada abad ke-6, Hagia Sophia ini dialihfungsikan menjadi masjid setelah Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan Konstantinopel. Lalu pada 1935, Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi museum, dan yang terakhir pada tahun 2020, Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid kembali. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Arifa Gita. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar sosial dan budaya, juga latar ekonomi dari Hagia Sophia. Pertama kita mulai dari latar sosial dulu ya. Di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama itu simbol sebagai si Hagia Sophia ini sebagai simbol kekuasaan dan persatuan rakyat Bizantium. Karena Hagia Sophia itu dibangun pada masa Kaisar Justinianus ke-1 setelah kerusuhan Nika Revolt yang menghancurkan banyak bangunan dari Konstantinopel. Yang kedua itu sebagai rekonstruksi kota karena yang tadi banyak bangunan yang hancur gitu kan. Jadi Hagia Sophia itu dibangun sebagai lambang kebangkitan sosial dan kejayaan dari kekaisaran yang dipimpin oleh si Kaisar Justinianus I ini. Dan karena waktu itu dibangun sebagai gereja, makanya si Hagia Sophia ini juga sebagai tempat pusat keagamaan, juga tempat untuk kegiatan kerajaan gitu, upacara kerajaan misalnya kayak penobatan. Yang kedua itu ada latar budaya. Boleh tolong di scroll lagi. Apa sih? Geser. Nah, di latar budaya ini ada sekitar 4 poin ya. Yang pertama itu Hagia Sophia ini perpaduan dari budaya Kristen Timur, Romawi, dan juga Yunani. Nah, kenapa? Karena dia tuh di Hagia Sophia itu ada arsitektur Romawi yang mana dia tuh kubahnya besar dan interiornya tuh megah banget. Terus ada juga ciri khas dari Kristen Timur dengan mozaik religiusnya. Terus ini juga sebagai lambang kejayaan seninya dari Bizantium, dari era Bizantium itu. Karena interior yang digunakan di Hagia Sophia ini ada mozaik emas dan marmernya warna-warni, dan juga ada kaligrafi. Terus di sini ada juga poin toleransi dan perubahan budaya kayak yang tadi udah dijelasin sama Chandra.
kalau Hagia Sophia ini awalnya dari gereja lalu berubah menjadi masjid, lalu berubah lagi jadi museum sampai akhirnya balik lagi sampai sekarang masih jadi masjid kayak gitu. Dan Hagia Sophia ini dengan interiornya yang megah itu menjadi inspirasi bagi banyaknya insinyur-insinyur lain, kayak misalnya Masjid Biru di Istanbul itu juga terinspirasi dipelajari dari si Hagia Sophia ini. Terus yang ketiga ada latar ekonomi. Dengan kemewahan dari Hagia Sophia ini ya, makanya Hagia Sophia ini merupakan proyek yang biayanya besar gitu. Hagia Sophia itu dibangun oleh Kaisar Justinianus menggunakan kas negara dan pajak rakyat untuk mengarahkan banyak arsitektur dan pekerja untuk membangunnya. Juga buat memfasilitasi mozaik-mozaik emas dan warna-warni yang dari berbagai wilayah, yang mana itu pasti nggak murah. Terus juga hal ini juga untuk menunjukkan masa kejayaan Bizantium, karena ya Hagia Sophia ini bisa dibangun karena kondisi kekaisarannya lagi jaya-jayanya gitu. Wilayah kekuasaannya luas, ada sampai Italia, Spanyol, dan lain sebagainya. Juga sistem ekonominya yang kuat. Nah, dampak ekonominya ke masyarakat itu jadinya banyak membuka lapangan kerja buat masyarakat kayak gitu, buat pengangguran, buat pengrajin-pengrajinnya, karena mereka membutuhkan banyak pekerja untuk membangun Hagia Sophia kayak gitu. Dan juga sebagai warisan jangka panjang, karena sampai masa sekarang ini Hagia Sophia itu masih ada. Udah sekian, boleh di next ke materi ini, slide selanjutnya, maaf. Begini, nah ya udah. Terus di sini juga saya akan menyampaikan bagian Kaisar Justinianus di Kekaisaran Bizantium. Nah, Kaisar Justinianus ini memiliki ambisi yang kuat untuk mengembalikan kejayaan Kekaisaran Romawi dengan memperluas wilayah, kayak yang tadi udah saya sampaikan. Dia memperluas wilayah dari banyaklah negaranya. Mereka juga punya sistem pemerintahan yang bagus meskipun sempat terguncang karena pemberontakan dari Nika Revolt yang bikin banyak kehancuran bangunan di Konstantinopel tadi saya sampaikan di awal. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya Tisha akan menjelaskan tentang sejarah arsitektur dan transformasi fungsi Hagia Sophia bagian 3 ya. Jadi sejarah pembangunannya seperti yang dibilang oleh Gigi tadi, didirikan oleh Kaisar Justinianus I dari Kaisaran Bizantium, di mana Kekaisaran Bizantium ini tuh merupakan kekaisaran Kristen Ortodoks yang besar di daerah Eropa. Jadi ini konstruksinya pertama itu pada tahun 532 hingga berakhir pembangunannya menjadi gereja Ortodoks itu pada tahun 537. Terus untuk arsiteknya itu ada 2 orang, yaitu Anthemius dari Tralles dan Isidor dari Miletus. Mereka fisikawan termuka juga. Terus kalau si Anthemius ini berfokus pada pembangunan kubah Hagia Sophia-nya. Kalau si Isidor ini dia itu yang mengatur aspek-aspek struktural dari Hagia Sophia ini. Terus ia dibangun dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Ia menjadi simbol kejayaan arsitektur Bizantium pada kala itu. Jadi di sini Hagia Sophia itu bangunan yang bersejarah banget karena dia fungsinya setiap era itu berubah-ubah.
Jadi yang pertama itu tujuannya itu dibangun sebagai gereja Kristen Ortodoks. Nah, gerejanya ini itu merupakan kubah megah dan bercirikan mozaik Yesus dan Maria, kemudian altar di timur. Bisa dilihat di bagian gambar bagian sebelah kiri ini. Itu ada mozaik dari Yesus dan Marianya. Terus di sini ada foto yang buktinya kalau pada Hagia Sophia itu pada tahun 500-an ini mozaiknya salah satu mozaik yang tetap bertahan sampai sekarang dan menjadi bukti kalau Hagia Sophia itu pada masa kala itu merupakan gereja Kristen. Terus sebenarnya saya udah nyari foto atau gambar yang tentang Hagia Sophia pada masa ini, pada masa gereja Kristen pertama itu. Tapi gambarnya kurang dan kebetulan fotografi belum ditemukan juga pada masa itu. Jadi saya di sini mau mencari foto kontemporer yang bisa menjelaskan kondisi bangunannya dari si Hagia Sophia ini. Jadi dia awalnya cuman kubah aja tanpa tiang-tiang di sebelahnya. Terus kemudian pada tahun 1453 hingga 1935 Masehi, Hagia Sophia itu diubah menjadi Masjid Utsmani. Karena kerajaan Konstantinopel ini ya, kekaisarannya Justianus I itu telah ditaklukkan sama Sultan Mehmed I yang merupakan kekaisaran Ottoman. Jadi karena bangunan ini itu merupakan salah satu simbol kejayaan dari Kaisar Justianus alias Kekaisaran Bizantium ini, Hagia Sophia tersebut dialihfungsikan jadi masjid oleh Sultan Mehmed karena itu sebagai simbol kejayaan umat Islam pada kala itu telah menaklukkan Kekaisaran Bizantium. Jadi di sini untuk ciri dan perubahannya itu ditambah menara, mihrab atau arah kiblat, mimbar, mozaik Kristen. Nah, mimbar. Jadi di sini yang penting pada zaman ini tuh penambahan kaligrafi intinya yang bersifat Islam gitu. Terus mozaik Kristen yang kayak ini mozaik Yesus dan Maria itu ditutup dengan plester. Jadi itu ditutup dan benar-benar full dialihfungsikan menjadi masjid. Kemudian pada tahun 1935 sampai 2020 Masehi itu ia dialihfungsikan jadi museum. Nah, ini penting buat diketahui kenapa tiba-tiba dari masjid kok jadi museum gitu. Jadi pada saat itu Kekaisaran Ottoman itu udah mulai jatuh karena banyak terjadi perang ya di Eropa itu mengincar banget ini Istanbul ya. Dulu namanya memang itu Konstantinopel tapi diubah sama Sultan Mehmed itu semasa kekaisarannya ia ubah jadi namanya Istanbul. Itu diubah karena pada saat sudah kekaisarannya Sultan Mehmed ini udah runtuh, itu tuh
itu diganti jadi Republik Turki Modern yang dipimpin sama Mustafa Kemal Atatürk karena Turki itu dia pengen jadi negara sekuler alias pisah agama dan pemerintahan. Karena sebelumnya pada zaman ini Kekaisaran Utsmani dia itu Turki itu berlandaskan keagamaan dan pemerintahan itu nyampur. Nah, jadi di masa yang baru ini ketika udah runtuh kerajaannya, kekaisarannya, dia Turki ini mau pengen jadi kayak negara-negara Eropa modern lainnya. Nah, pemerintah itu pengen nunjukin bahwa Turki bukan milik cuman satu agama tapi warisan semua peradaban. Makanya itu diubah jadi museum yang tujuannya itu supaya bisa jadi simbol persatuan dua budaya di dunia, bukan cuma tempat ibadah satu agama. Nah, terus gimana? Tadi katanya ada mozaik Kristen yang diplester ya, itu pada saat jadi museum itu benar-benar dibuka lagi dan kaligrafi Islamnya tetap dibiarkan, terus juga mozaik Kristennya tadi juga itu tetap dibiarkan. Jadi itu tuh kayak simbol dua sejarah berdampingan yang bisa terdapat di satu tempat. Kemudian ini ada gambar-gambarnya. Nah, ini tadi ya perubahannya yang sebelumnya dari gereja itu ditambahin menara. Ini perubahannya itu di ciri khasnya menara terus sama ditambahin kaligrafi. Terus ini juga ada salah satu gambar ya dari seorang seniman yang menunjukkan gambaran Hagia Sophia pada masa itu. Kemudian ini yang pada saat ada mimbarnya ya jelas masih kebuka. Ini pada tahun jadi museum itu dibuka semuanya, masih kelihatan semua mozaiknya. Terus ini ada gambar rekonstruksi ya, memang di zaman dia jadi museum itu memang ada konstruksi besar-besaran dari pemerintah Turki itu supaya ngejaga si bangunannya Hagia Sophia ini biar lebih kuat, karena mengingat sudah ratusan tahun dia ada terjadi gempa juga pada kala itu berkali-kali, kemudian udah mulai usang ya ininya keramiknya, terus ya jadi di konstruksi lagi biar lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir itu pada masa dari tahun 2020 hingga sekarang itu Hagia Sophia dialihfungsikan lagi jadi masjid kembali. Ia itu menjadi tempat ibadah utama umat Islam di Istanbul, namun tetap terbuka untuk wisatawan internasional. Tadi dari museum hingga masjid itu alasannya karena pada zamannya Kekaisaran Ottoman ini alias Sultan Mehmed itu mewakafkan masjid ini, dia diwakafkan, bahkan suratnya sampai sekarang ada. Jadi menurut hukum dari negara Turki tersebut, jadi dia benar udah dipastikan harus dijadikan masjid. Namun sini ada namanya, tapi tetap mempertahankan warisan budaya yang masih ada di dalam masjid tersebut. Nah, seperti ini dia. Terkebayang. Ini tadi dia semasa jadi museum ya. Belum ada karpet hijaunya kalau dibandingkan dengan gambar yang 2020 hingga sekarang itu
udah ada karpet hijaunya. Nah, jadi itu ciri khas utamanya juga. Perubahannya itu ditambahin karpet hijau. Terus yang tadinya itu mozaik Kristen yang ada di ini, yang ada di kubahnya, di atasnya itu ketika beribadah, umat Islam beribadah itu ditutupi oleh tirai atau kain. Bahkan saya sempat baca juga ada yang nyebutin ditutup sama proyektor juga kalau lagi waktu ibadah umat Islam. Jadi yang si mozaik ini itu ketika udah selesai beribadah umat Islamnya akan tetap dibuka lagi kok. Ini udah kelihatan tampaknya ya dari zaman awal tadi dia jadi gereja, kemudian jadi kompleks hingga sekarang seperti saat ini. Terus selanjutnya ada perubahan elemen interior dan simbolisme. Nah, jadi di sini ada dari beberapa era ya, tiga era yang jelas. Yang pertama itu dari Kekaisaran Bizantium. Nah, di setiap masa itu meninggalkan jejak berbeda pada interior Hagia Sophia, jelas seperti yang tadi kita udah lihat gambar-gambarnya. Jadi yang untuk elemennya zaman Bizantium ini memang dia sesuai keagamaan Kristen. Contohnya mozaik tadi itu. Terus yang kedua itu ada di masa Kekaisaran Ottoman. Itu dia ditambahin sama kaligrafi. Kemudian yang interior sekarang yang modern 2020 ya. Di era modern itu Hagia Sophia tuh jadi simbol pertemuan dua budaya besar. Jadi si kaligrafi dan mozaiknya ini ditampilkan berdampingan. Jadi kini setelah kembali berfungsi sebagai masjid, keduanya tuh tetap dijaga hati-hati dengan pemerintahnya, dan Hagia Sophia ini menunjukkan harmoni yang jelas antara warisan Bizantium dan Ottoman yang masih hidup sampai sekarang. Baik, selesai bagian saya. Bagian 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya Naura. Saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu elemen interior dan karakteristik gaya dari bangunan Hagia Sophia. Di sini dibagi jadi dua fungsi, yaitu fungsi struktural dan juga fungsi estetika. Yang pertama itu ada kubah besar atau Great Dome. Buat fungsi strukturalnya itu ada menjadi penutup ruang utama atau nave. Dia tuh bentang luas tanpa tiang yang ada di tengah. Kemudian sistem pendentif, sehingga beban kubah tuh bisa dialihkan ke 4 pilar yang ada, dan menunjukkan kemajuan teknik konstruksi Romawi atau Bizantium dalam menciptakan ruang tinggi dan luas. Terus untuk fungsi estetikanya, dia menjadi pusat visual dan simbol keagungan Tuhan. Terus permukaannya tuh dihiasi sama mosaik emas yang bisa dilihat di contohnya nanti. Lalu cahaya alami dari jendela di sekitar drum kubah tuh bisa memperkuat nuansa spiritual dan ilahi. Terus yang kedua ada pendentif. Fungsi strukturalnya itu bisa berperan sebagai elemen transisi antara denah persegi di bawah dan kubah lingkaran di atas. Terus dia juga menopang kubah dan menyalurkannya ke 4 titik pilar utama. Dan juga menjadi inovasi penting yang memungkinkan pembangunan kubah besar di atas ruang berbentuk persegi. Untuk fungsi estetikanya, permukaannya itu sering dihiasi mosaik malaikat atau simbol religius. Lalu bentuk lengkungannya tuh menciptakan transisi lembut dari dinding menuju kubah, dan juga melambangkan keseimbangan antara teknik dan keimanan dalam arsitektur Bizantium. Lalu yang ketiga ada kolom marmer. Untuk fungsi strukturalnya itu menopang lengkungan, balkon, dan struktur atap bagian dalam bangunan. Lalu juga terbuat dari marmer solid, kuat, dan tahan lama. Terus dia tuh disusun secara ritmis untuk membagi ruang utama atau nave dan samping atau aisle.
Untuk fungsi estetikanya, marmernya tuh berwarna putih, hijau, ungu, atau biru, menciptakan kesan mewah dan megah. Lalu untuk kepala kolom atau kapitel itu diukir dengan motif akantus, salib, dan pola geometris khas Bizantium, dan juga melambangkan kemuliaan kekaisaran dan keagungan tempat suci. Boleh next slide? Nah, untuk yang keempat ini ada mozaik emas. Dia tuh fungsi strukturalnya ada berfungsi sebagai pelapis dinding dan kubah, melindungi dari kelembapan, terbuat dari potongan kecil atau tesere, kaca berlapis emas, dan batu berwarna. Fungsi estetikanya menampilkan figur religius dan simbol spiritual. Lalu cerminan era ideologinya, elemen interior tersebut tuh mencerminkan kebesaran dan kemewahan, perpaduan secara spiritual, dan juga simbolis cahaya kemuliaan Tuhan. Juga ini tuh didominasi sama gereja dan kekaisaran, menunjukkan kekuatan politik sekaligus iman religius. Untuk next slide-nya boleh dilihatin dokumentasinya. Ini untuk contoh gambar yang tadi udah saya sebutkan untuk poin-poinnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna spiritual dan simbolisme interior. Pada bagian 5, simbolisme interior Hagia Sophia adalah cahaya sebagai manifestasi Tuhan. Kubah raksasa yang mengambang berkat deretan jendela di dasarnya sengaja dirancang oleh arsitek Bizantium untuk membanjiri ruangan dengan cahaya, menciptakan ilusi surga dan menanamkan rasa keagungan ilahi. Lalu terutama figur Kristus, mosaik Bizantium, terutama figur Kristus dan Bunda Maria berfungsi sebagai jendela menuju alam surgawi dan menegaskan fungsi aslinya sebagai katedral ortodoks. Setelah diubah menjadi masjid, simbolisme mengalami pergeseran, fokus ibadah diarahkan ke kiblat dengan menambah mimbar. Sementara mosaik Kristiani di jalur kiblat ditutup dan kaligrafi Arab raksasa ditambahkan untuk memproklamirkan tauhid Islam. Boleh slide selanjutnya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang menciptakan rasa kagum dan keagungan ilahi. Hagia Sophia tidak hanya merupakan keajaiban teknik, tetapi juga manifestasi utama dari filosofi estetika dan spiritual Bizantium yang mendalam, menjadikannya paradigma arsitektur Bizantium pada abad ke-6. Filsafat ini berpusat pada pemahaman bahwa bangunan suci harus menjadi replika kosmos yang ditabiskan, sebuah tempat di mana surga dan bumi bertemu. Inti dari konsep ini adalah peran cahaya dan ruang. Lalu boleh scroll bawah dikit. Kubah besar yang boleh naik atas sebentar. Kubah besar yang disokong oleh sistem preventif, inovatif, dan dikelilingi oleh cincin jendela diciptakan untuk menghasilkan efek visual yang disengaja. Lalu sebuah fenomena yang oleh Bizantium dipandang sebagai berkat Tuhan. Lalu boleh di scroll ke bawah lagi. Yang ketiga, hubungan Hagia Sophia dengan filosofi arsitektur Bizantium. Hagia Sophia adalah Hagia Sophia adalah pengejawatahan sempurna dari filosofi arsitektur Bizantium yang memandang bangunan suci sebagai mikrokosmos surgawi di bumi. Konsep spiritualitas utama diwujudkan melalui cahaya yang secara teologis melambangkan kebijaksanaan ilahi.
Para arsitek merekayasa kubah raksasa dengan cincin jendela di dasarnya untuk menciptakan ilusi metafisik di mana kubah tampak melayang dari surga sebagai efek yang menghilangkan masalah struktural dan membuat cahaya murni yang memancar sebagai fokus spiritual. Lalu selanjutnya boleh dijelaskan pada yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bangunan sejaman dan terinspirasi oleh Hagia Sophia. Pertama ada Basilica of San Vitale. Basilica of San Vitale adalah sebuah gereja yang berada di Ravenna, Italia. Pembangunan gereja ini dimulai pada tahun 526 Masehi atas perintah Uskup Ecclesius dari Ravenna. Lalu diselesaikan Uskup Maximian pada tahun 547 Masehi setelah penaklukan Italia oleh Justinianus I. Jadi ini tuh satu zaman dengan Hagia Sophia awal-awal pembangunannya. Bisa di next. Untuk moderator bisa di next. Selanjutnya ada persamaan gaya arsitektur dari Hagia Sophia dan Basilica of San Vitale. Pertama, keduanya sama-sama memiliki kubah sentral yang megah. Bisa dilihat di gambar pertama di kiri atas itu ada kubah utama Hagia Sophia dan di kanannya ada kubah utama dari San Vitale. Keduanya terpengaruhi oleh arsitektur Romawi. Bisa dilihat dari adanya pilar berukir dan juga lempungan-lempungan. Itu bisa dilihat di kiri ada pilar Hagia Sophia dan juga di kanan ada pilarnya San Vitale yang sama-sama ada lempungan di bagian atasnya. Ketiga, terdapat banyak mosaik yang rumit dan yang menggambarkan figur tokoh Alkitab dan juga penguasa. Ini di kiri ada mosaik di Hagia Sophia, yang di tengahnya itu ada gambar Bunda Maria, di kanan ada Kaisar Konstantin pertama, dan juga di kirinya ada Kaisar Justinianus pertama. Di kanan ada mosaik Kaisar Justinianus I di San Vitale. Terakhir, keduanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan pada wilayahnya masing-masing. Boleh dilanjut? Perbedaannya, nah bisa dilihat keduanya memiliki denah lantai yang sangat berbeda. Kalau Hagia Sophia itu merupakan kombinasi dari denah basilika panjang dan juga kubah sentral. Sedangkan San Vitale itu meskipun namanya basilika, tapi dia tuh bentuknya gak kayak basilika pada umumnya. Bentuknya itu oktogonal berbentuk segi 8. Kalau Hagia Sophia itu memadukan unsur Romawi, Bizantium dan juga Ottoman. Pilar-pilar megahnya khas Romawi, mozaik-mozaik berlawan lukisan Bizantium. Sementara mihrab, mimbar dan menara-menara tinggi itu adalah tambahan dari arsitektur Ottoman. Di menara tinggi itu pada dasarnya, pada awalnya nggak ada di arsitektural Hagia Sophia, itu ditambahkan pada zaman Ottoman. Sedangkan untuk Basilica of San Vitale itu diperkirakan dipengaruhi oleh bangunan Bizantium di Konstantinopel yang lebih tua. Bentuknya segi 8, mirip dengan gereja Santo Sergius dan Bacchus yang dibangun pada abad ke-4. Bisa di next. Lalu ini ada bangunan yang terinspirasi dari Hagia Sophia, yaitu ada Masjid Biru atau nama resminya itu Masjid Sultan Ahmed. Ini adalah salah satu masjid agung yang berada di Sultan Ahmed area Istanbul. Masjid Biru ini dibangun dari tahun 1609 Masehi hingga 1616 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I. Arsitek yang merancang dan mengawasi pembangunannya adalah Mehmed Alga yang ditunjuk langsung oleh Sultan Ahmed I. Nah, pembangunan Masjid Biru ini memang sengaja untuk menunjukkan
pemerintahan Kekaisaran Ottoman, menyaingi Hagia Sophia yang dulunya merupakan katedral terbesar di dunia. Selanjutnya persamaan gaya arsitektur. Jadi Hagia Sophia juga sama, astagfirullah, bentar. Selanjutnya persamaan gaya arsitektur. Pertama, Masjid Biru juga memiliki kubah besar utama, meskipun kubahnya tidak sebesar Hagia Sophia dan lebih ditopang oleh sistem kubah dan semi kubah yang berjenjang. Kalau dengan lantainya itu mirip. Sama-sama papan denah dasar merupakan ciri khas arsitektur gereja Bizantium. Nah, ini membuat ruang ibadah yang luas dan berpusat. Estetikanya, kedua bangunannya menggunakan bahan-bahan mewah dan dekorasi yang rumit. Hagia Sophia terkenal dengan mozaik-mozaik emasnya dan Masjid Biru dengan ubin biru izniknya yang khas. Boleh dilanjut. Ini ada gambar-gambarnya. Kubah utama Hagia Sophia, lalu kubah utama Masjid Biru. Ini ada mozaik-mozaik di Hagia Sophia, dan ini adalah ubin iznik biru Masjid Biru yang terkenal. Untuk denah lantainya sendiri mirip. Bisa dilanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Hagia Sophia itu sangatlah khas dalam konteks sejarah desain interior dikarenakan inovasi arsitektur monumental Hagia Sophia itu sendiri yang dapat menciptakan kesan ruangan yang sakral dan menampilkan kebudayaan yang unik. Mulai dari inovasi membuat kubah yang seolah melayang di udara, hingga perpaduan desain interiornya antara periode Kristen Bizantium dan juga Islam Ottoman. Dari Hagia Sophia itu sendiri juga, kita mendapat pelajaran mengenai desain di beberapa faktor, yaitu faktor sosial budaya dan juga faktor ekonomi. Untuk faktor sosial dan budaya, desain itu ternyata dapat digunakan sebagai simbol kekuasaan dan juga iman, serta mengajarkan mengenai pentingnya fleksibilitas desain. Sedangkan faktor ekonomi, desain itu ternyata dapat digunakan untuk mencerminkan kekuatan ekonomi dan jangkauan perdagangan global suatu kekaisaran. Dari Hagia Sophia, kita dapat belajar untuk menggunakan trik pencahayaan alami untuk menciptakan suasana tenang dan megah. Kita juga harus dapat membuat ruang yang fleksibel yang dapat menampung berbagai budaya dari waktu ke waktu, namun tidak menghapus sejarah tetapi menambah lapisan baru yang lebih modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.